Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Kamis 28 Juli 2022. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Jumlah korban kecelakaan odong-odong yang tertabrak kereta api di Serang bertambah. Seorang nelayan dilaporkan hilang saat mencari ikan di perairan Pulau Pecang, Kabupaten Pandeglang. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tangerang Selatan selenggarakan Diklat Teknis Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja. Bersama saya, Aldi Akbar. Inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, ahli waris korban kecelakaan odong-odong yang tertabrak kereta api di Desa Silebu, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang, mendapat santunan 50 juta rupiah per orang dari PT Jasa Raharja. Santunan dilaksanakan secara simbolis di kantor Kelurahan Pengampelan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, hari Rabu kemarin. Hadir dalam kegiatan ini Kepala PT Jasa Raharja Cabang Banten Saldi Putranto, Dirlantas Polda Banten Kombes Polisi Budi Mulyanto, Wali Kota Serang Syafruddin beserta Muspika Kecamatan Walantaka. Dirlantas Polda Banten Kombes Polisi Budi Mulyanto mengatakan pihaknya bersama dengan PT Jasa Raharja dan Muspika Kecamatan Walantaka mengupayakan agar dana santunan kepada keluarga korban bisa segera diserahkan. Sementara itu pendengar, setelah didata ulang, jumlah korban kecelakaan odong-odong yang tertabrak kereta api bertambah menjadi 34 orang. Sebelumnya diberitakan jumlah korban kecelakaan tersebut sebanyak 31 orang. Berikut laporan Siska Purnama Dewi dari Radio Prima FM Serang. Jumlah korban tragedi kecelakaan odong-odong yang tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Desa Silebu, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang, Banten, Selasa 26 Juli 2022 bertambah. Sebelumnya jumlah korban ada 31 orang, setelah didata ulang jumlah korban ada sebanyak 34 orang. Dikutip dari Antara, Rabu 27 Juli 2022, Kepala Bidang Humas Polda Banten Komisaris Besar Polisi Sinto Silitonga mengatakan total penumpang odong-odong tersebut ada 34 penumpang. Di antaranya 9 meninggal dunia, 24 luka berat dan luka ringan. Sementara sang sopir sudah diamankan di Mapolsek Keragilan. Untuk korban meninggal dibawa ke Rumah Sakit Derajat Prawira Negara Serang untuk dimandikan dan diidentifikasi. Sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, mereka dibawa ke rumah duka dan dimakamkan sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Sementara korban luka-luka dibawa ke puskesmas terdekat Kecamatan Keragilan. Terjadinya tragedi kecelakaan odong-odong tertabrak kereta api ini, Bupati Serang hingga anggota DPR RI fraksi Demokrat turut mengucapkan berduka cita. Bupati Serang Ratu Tatu Kasanah menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Serang turut berduka cita atas musibah meninggalnya 9 orang penumpang odong-odong yang ditabrak kereta api di Desa Silebu, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang, Selasa 26 Juli 2022. Tatu juga meminta sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD untuk turun tangan membantu korban maupun mengevaluasi kembali pintu perlintasan kereta api yang ada di Kabupaten Serang. Tatu juga meminta Rumah Sakit Derajat Prawira Negara untuk memberikan pelayanan maksimal kepada para korban maupun keluarganya. Sementara anggota DPR RI fraksi Demokrat Nur Aini juga menyampaikan turut berduka cita. Bahkan dia mengunjungi langsung ke rumah duka. Nur Aini mengatakan agar seluruh institusi yang berwenang menangani perlintasan kereta api dan diharapkan tidak lepas tanggung jawab. Mereka harus mengambil kebijakan secepatnya demi keamanan dan keselamatan masyarakat di sekitar. Nuraini juga meminta Kementerian Perhubungan, PT Kereta Api Indonesia atau KAI dan pemerintah daerah tidak lepas tangan atas tragedi maut tersebut. Selain itu, dia juga memastikan fraksi Demokrat di DPR RI akan mendorong Kemenhub dan PT KAI untuk membangun keamanan atau memasang palang pintu di setiap perlintasan kereta api yang ramai dilalui masyarakat.
Tatu dan Nuraini mendoakan semoga korban meninggal husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan keikhlasan. Saya Siska Purnadewi melaporkan dari Radio Prima FM untuk Berita Banten. Pendengar, seorang nelayan dilaporkan hilang saat sedang mencari ikan di perairan Pulau Pecang, Kabupaten Pandeglang. Nelayan bernama Dirman, warga Cicadas, Kecamatan Labuan, yang juga merupakan ABK dari kapal Sumbersari 2, dinyatakan hilang hari Sabtu 23 Juli yang lalu. Laporan selengkapnya Jang Tripang dari Ujung Kulon FM Pandeglang. Seorang nelayan dilaporkan hilang saat mencari ikan di perairan Pulau Pecang, Pandeglang, Banten. Nelayan tersebut bernama Dirman, 30 tahun, warga kampung Cicadas, Labuan. Hal itu disampaikan Kepala Kantor SAR Banten, Adil Trianto, dalam keterangan tertulisnya pada hari Minggu 24 Juli 2022. Kantor SAR Banten menerima info hilangnya satu ABK KM Sumbersari 2 dengan nama Dirman, 30 tahun, alamat kampung Cicadas, Labuan, Banten. Kapal tersebut sedang mencari ikan di sekitaran Pulau Pecang dan dinyatakan hilang pada hari Sabtu 23 Juli 2022 pukul 1.00 waktu Indonesia Barat. Adil mengatakan dalam pencarian, tim SAR gabungan melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian dengan keluarga korban dan nahkoda kapal. Menurutnya, pencarian pada hari pertama belum menemukan hasil. Ia menyebut dalam pelaksanaan pencarian terganggu oleh cuaca yang cukup beragam di sekitar Pulau Pecang, sebab di lokasi pencarian memang berbatasan dengan Samudra Hindia. Kondisi laut yang bergelombang hingga 1,5 meter membuat jarak pandang khususnya yang berada di alat yang digunakan pencarian menjadi terbatas. Adil mengatakan proses pencarian akan terus dilanjutkan dengan memperluas pencarian ke pesisir pulau. Ia berharap korban bisa segera ditemukan. Demikian, Jang Tripang dari Ujung Kulon FM melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSNI Banten. Pendengar, dalam rangka meningkatkan kualitas dan profesionalisme ASN di pemerintah Kota Tangerang Selatan, Pemkot Tangsel melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tangerang Selatan melaksanakan kegiatan Diklat Teknis Analisa Jabatan atau ANJAB dan Analisa Beban Kerja atau ABK. Kegiatan yang diikuti oleh Kasubag Umum dari masing-masing OPD ini berlangsung selama 4 hari hingga hari Jumat besok. Berikut laporan Rizky dari Benz Radio Tangerang Selatan. Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Dafni, membuka Diklat Teknis Analisis Jabatan atau ANJAB dan Analisis Beban Kerja atau ABK di pemerintahan Kota Tangerang Selatan yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Tangsel di Sapphire Sky Hotel BSD, Selasa 26 Juli 2022. Benyamin menjelaskan pelatihan ini sangatlah penting untuk diikuti dalam rangka meningkatkan kualitas SDM ASN semakin profesional yang memiliki pemahaman mengenai penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja ASN di organisasi peringkat daerahnya masing-masing. Kepala BKPSDM Kota Tangsel, Fuad, mengatakan diklat ini digelar selama 4 hari hingga hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 yang diikuti oleh Kasubag Umum Kepegawaian masing-masing OPD di lingkup Pemkot Tangsel, di mana diklat ini dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai analisis jabatan dan analisis beban kerja. Saya Rizky dari Benz Radio 106,2 FM melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan di Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.